Kembali lagi di Amiso Podcast, podcastnya SMK Negeri 4 Negara. Halo, aku Caca, kembali lagi bersama kami. Hari ini kita akan podcast bersama calon kandidat Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS paslon kedua, periode 25 dan 2026. Boleh silakan diperkenalkan dirinya. Ya, aku kan? Boleh, silakan. Perkenalkan, nama aku Ibu Tunggu Bagus Sudiardana sebagai calon ketua OSIS periode 2025 dan 2026. Kenalin, nama aku Nikade Mesyala Dantari. Aku sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2025 dan 2026. Oke, boleh kita langsung lanjut ke pertanyaan? Boleh. Mantap nih. Santai ya, santai, chill. Oke. Karena kalian ini menjadi calon, nah pertanyaannya, kenapa sih kepikiran buat mencalonkan diri menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Aku. Baik. Kalau dari aku sendiri itu sebelumnya tidak ada niat, tapi setelah melihat beberapa ketua OSIS sebelumnya, jadi kepikiran nih, pengen maju nih, dan syukurnya dikasih kesempatan untuk calonkan diri. Mencalonkan diri. Kalau dari aku tuh pengen banget nyoba gimana sih rasanya memimpin sebuah organisasi, dan contohnya organisasi OSIS ini. Dan aku juga sebelumnya cuma pernah jadi anggota OSIS pas SMP 2 periode dan 1 periode waktu 2024 dan 2025 aku jadi anggota. Jadi di kesempatan 2025 dan 2026 ini aku memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS. Oke, dari anggota biasa langsung berani nih jadi wakil dan ketua ya. Ya. Terus menurut kalian OSIS itu seperti apa pentingnya dalam untuk anak-anak di SMK Negeri 4 Negara? Iya. Sudah. Jadi kalau menurutku itu OSIS penting karena dimana di OSIS itu kita dididik nih tentang kepemimpinannya dan kedisiplinannya. Jadi OSIS selain sebagai organisasi sekolah, di sini juga dapat membentuk karakter siswa-siswanya. Itu saja kalau menurut aku. Sela? Kalau dari aku, OSIS juga berperan penting bagi siswa-siswa di SMK Negeri 4 Negara karena kita juga bisa membantu untuk melancarkan, memeriahkan event atau acara-acara yang ada di sekolah. Dan juga ada nih OSIS yang bertugas di depan atau di pos satpam gitu. Jadi kayak ada yang melanggar yang nggak pakai helm, jadi kita bisa memastikan siswa di perjalanan mau ke sekolah itu selamat dengan menggunakan helm. Kayak memastikan keamanan dan ketaatan ya. Jadi dia tidak ditilang polisi. Walau umurnya tuh di bawah 17 tahun, setidaknya dia bisa menaati peraturan lalu lintas. Oke. Terus bisa dijelasin nggak visi kalian sebagai calon ketua OSIS itu seperti apa? Visi ya? Visi. Baik. Aku yang jelasin ya. Jadi visi aku itu sebagai calon ketua OSIS yaitu menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi siswa yang berlandas iman sebagai pegangan asas kekeluargaan dan berkeadilan. Jadi maksud dalam kekeluargaan itu yaitu kami anggota OSIS, maksudnya kami ini mengajak anggota OSIS untuk saling menyayangi dan tidak membeda-bedakan gitu, kayak bersirkel itu kita nggak kita jadi kalau menjadi berteman, satu kalau berteman ya udah kita berteman, artinya mana kita yang berbaur dengan artinya semua kita satu OSIS nih merasa kita tuh berkeluarga gitu, tidak ada ini sama ini sama ini, enggak itu. Jadi kalau yang keadilan itu kalau ada OSIS yang melanggar seperti tidak memakai jam, atribut sekolah lainnya atau seragamnya nyeleneh gitu, kita tetap memberi dia sanksi seperti siswa lainnya. Ya itu dia. Nggak membeda-bedakan ya antara siswa lain dengan OSIS meskipun kita tetap bersifat adil pada OSIS. Oke. Terus bisa dijelasin nggak misi atau langkah-langkah nyata yang bakal kalian lakuin agar visi kalian itu berjalan? Jadi misi kami itu ada mengadakan kegiatan kreatif dan inovatif. Nah, jadi arti apa tuh?
Jadi kayak menyalurkan bakat dan ide siswa. Jadi kita tuh maunya mengadakan lomba fashion show seperti di SIC itu kan, Skanapa International Competition. Kami ingin menambahkan lomba fashion show dari barang bekas. Jadi barang bekas atau sampah-sampah yang di sekolah itu bisa didaur ulang kembali menjadi gaun yang akan diperlombakan. Jadi bisalah mengurangi beberapa persen sampah-sampah yang ada di sekolah. Jadi kayak mengurangi itulah. Mendaur ulang menjadi Ya, bahan mendaur ulang. bermanfaat ya. Terus nih, program keren apa yang jadi andalan kalian kalau kepilih nanti? Ada One Month One Tree, 1 bulan 1 pohon 1 langkah menuju bumi sehat. Nah, jadi artinya 1 bulan 1 pohon atau 1 tanaman itu kami buat agar tujuannya itu gimana ya? Jadi gini, 1 bulan 1 tanaman itu kita mengajak seluruh warga SMK Negeri 4 Negara atau per kelas masing-masing membawa 1 tanaman per bulannya. Lalu kita bersama-sama warga sekolah, OSIS dan juga guru ikut serta menanam tanaman yang sudah dibawa. Jadi guru-guru juga bisa membawa tanaman tersebut kalau mau Meriahkan, memeriahkan program tersebut, meramaikan. Setiap bulan, berarti Setiap bulan maunya, tapi cuma 1 aja. Minimal 1 Satu kali. kali. Sehingga mereka tidak terbebani dari proker ini. Oke. Jarak yang cukup bagus. Ya, jadi mereka tidak merasa terbebani. Gitu. Biar nggak tiap minggu, Iya. tiap minggu aku suruh bawa ini. Iya, gitu. jadi kita memberikan kebebasan untuk membuat tanaman apapun. Baik. Terus gimana cara kalian biar program itu nggak cuma ide, tapi bakal diikuti rame-rame sama keluarga sekolah? Yang pertama mungkin kami akan berkoordinasi dengan para guru dan warga sekolah terkait program ini. Dimana jika ada tuh yang memberikan pendapat lain, mungkin kami akan mendengarkannya. Seperti mungkin tanamannya nggak yang ini aja, pasti ada beberapa yang lain. Dan juga kami akan memastikan bahwa ya walaupun tidak semua murid bakal bawa, ya minimal adalah sekelas itu pohon atau tanaman. Jadi nggak harus semua kah atau seperti apa? Satu kelas itu kan? Jadi cuma 1 kelas aja. Oh, 1 kelas saja. Kelas aja. Ya. Oke. Terus ada nggak program yang menurut kalian, program kalian sekarang dan beda dari tahun sebelumnya? Menurut aku sih mungkin ada beberapa yang sama atau ada yang beda, tapi meskipun nantinya ada yang sama, mungkin kami dapat lebih memantapkannya lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dari aku nih, kalau salah ada. Ya, seperti yang Murah tadi katakan, kayak kita ada nih sama proker kayak tahun-tahun sebelumnya. Jadi, yang tahun-tahun sebelumnya belum terjalankan, kamilah yang memantapkan dan menjalankan proker tersebut hingga berjalan dengan baik. Oke, keren. Terus kalau ada teman-teman yang biasanya males buat ikut kegiatan, gimana nih cara kalian biar mereka tuh bisa ikut? Apa yang bakal kalian lakukan? Kami mungkin akan mengajak anggota OSIS untuk memberitahu pada mereka apa dampak positif dari kegiatan tersebut, sehingga mereka mungkin akan kayak, wah ternyata seperti ini dampak positifnya, aku ikut Jadi gitu. kayak kayak gini nih seru-seru Ya, gitu. Jadi mereka setuju. bakal penasaran, terus bakal ikutin program kalian. Oke. Kalau misalnya sifat, kita masuk sifat ya. Ya. Sifat sebagai ketua dan wakil ketua OSIS yang pantas ditunjukkan itu seperti apa? Kalau aku sih ada bijak, tegas, dan Bertanggung jawab. bertanggung jawab. Dan kalau dari aku bersikap adil tentunya. Tidak membeda-bedakan antara kelas 11 dan kelas 10. Dengan OSIS Ya, dan yang tidak OSIS juga. Lalu dan juga dapat bekerja sama dengan tim. Mengajak bekerja sama dalam tim, karena kita satu tim, kita harus mengajak. Kalau nggak ada yang mau kerja, kita akan kayak edukasi ya, kayak kasih tahu gitulah. Kayak kita nih satu tim, jadi kita harus bekerja sama gitu. Jadi pekerjaan yang sulit yang kita kerjakan sama-sama akhirnya
menjadi mudah kita kerjakan Karena karena bersama-sama. bersama-sama. Ya, Biar nggak ada yang ini kerja sendiri, ini Iya, kerja sendiri, biar nggak ada iya. yang mengeluh. Nanti aku kerja sendiri. Iya, dia gitu. nggak kerja enak gitu. Jadi kita mengajak yang nggak kerja ini buat Biar nggak ada yang Ah. nggak kerja gitu. Iya, biar Oke. kerja. Terus menurut kalau nanti ada perdebatan di dalam tim OSIS, apa yang bakal kalian lakukan sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Cara kalian menanganinya seperti apa? Cara kami menanganinya. Iya. Yang pertama mungkin kami akan mendengarkan asal usul atau akar dari masalah tersebut. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memahami masalahnya tuh Dari mana. antara Ya. dua perdebatan ini seperti apa? Seperti Biar itu. nggak makin memanas nih. Jadi setelah mendengarkan kedua pendapat Kedua, mereka, perdebatan. mungkin kami akan berunding lagi untuk mencari jalan tengah untuk damai lah, biar Masalah. tidak ada cekcok. Ya, cekcok. Jadi tidak apa ya? Ya, jadi tidak ada perdebatan Me- lagi yang lebih besar. Cukup segitu aja. Tidak memihak salah satu. Iya, tidak memihak. Kami netral. Adil ya. Ya. Terus kalau nanti kira-kira menjadi ketua wakil OSIS kan sibuk. Ya. Gimana nih cara kalian membagi waktu antara OSIS dengan pembelajaran di kelas? Baik, jika misalnya nanti ada rapat ataupun event kegiatan OSIS, kami akan berusaha untuk mencari waktu yang tidak efektif belajar, seperti jam kosong ataupun waktu istirahat. Oke. Gitu, Pak. Ada tambahan salah? Ya, yang dibilang tadi, kita kalau ada rapat-rapat mengenai event, kita mencari jam istirahat tentunya, dan tidak mengambil jam pelajaran mereka. Jika ada kami berdua ada jam kosong dan beberapa anggota OSIS lain jam kosong, kami akan mengajaknya untuk membahas kerjaan mereka, job desk mereka. Lalu jika tidak tahu, kami sepulang sekolah atau ya jam-jam istirahat itu kita menyempatkan waktu 30 menit untuk melakukan Zoom meeting dengan anggota yang tidak tahu job desk-nya itu apa dan mendapatkan kepanitiaan apa. Oke, berarti kalian tidak akan mengambil jam di luar sekolah ya? Tidak. Iya. Tidak akan mengambil. Oke. Nah, terus apa sih pesan kalian buat semua siswa supaya mau mendukung visi dan program yang kalian terapin, dan kenapa mereka harus memilih kalian sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Jadi pesan dari saya yang sebelumnya untuk teman-teman semua itu, siapapun nantinya yang terpilih, mari kita dukung visi dan programnya, karena semua itu dibuat untuk kebaikan bersama supaya sekolah kita makin maju, nyaman dan unik. Tapi ya, jika kalian memilih kami berterima kasih Sangat banyak. berterima kasih kepada kalian. Jika tidak ya tidak apa-apa, tapi mari kita dukung paslon 1 ataupun paslon kita. Paslon 2 ya. Paslon 2. Oke, seperti itu. Baik, mereka udah keren banget loh di sini, dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk podcast hari ini. Boleh kita tutup podcastnya? Tentu saja, baik. Oke, barengan boleh ya? Boleh. Barengan tutupnya. 1, 2, 3. Obiso Podcast, podcastnya SMK Negeri 4 Negara. Bye bye. Kan